Pulang ke sana, kalau nggak bisa diulitin sama Raja Bangsawan. Raja Bangsawan Satria Mulia Pertaudi turun gunung untuk memberikan surat terbuka sama Esa. Pulang! Kalau engkau tak suka aku, kenapa engkau tengok aku lagi, Le? Enggak. Yang memang nggak terkenal, dia bukan artis. Lah, terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Kalau satu hari nanti aku pergi tinggal ke Indonesia, adakah kalian akan happy? Karena ramai juga orang yang tak suka sama aku. Janganlah kebaikan atau sedekah itu dijadikan personal branding agar orang nonton lu gitu loh. Ya karena aku percaya pada rezekian. Ya karena mungkin orang Islam pun ataupun daripada kamu pun, kita percayakan bila kita bantu lebih ramai orang, insyaAllah rezeki itu pasti Tuhan akan bagi pada kita lah. Aisyah, lu jangan songong, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya daripada lu di sini. Satria Mulia Pertaudi, seluruh Indonesia kenal gua, tapi orang nggak kenal lu. Kalau kamu nak jadi lebih kaya daripada aku, ambillah. Aku tidak kisah pun. Aku doakan kamu sukses saja dunia akhirat. Lu balik ke sono, jangan cari penonton di sini karena di negara lu nggak laku. Aku lupa lagi namanya siapa? Hah? Jangan diwawancara malah ini mas. Jangan diwawancara. Gue tahu. Lagi wawancara. Lu jangan bilang lu. Hai teman-teman, balik lagi bareng aku Ria Oktorina. Kali ini aku mau bahas satu isu yang lagi ramai banget diperbincangkan, terutama di dunia maya. Jadi sempat viral nih, aksi seorang artis Indonesia yang dengan lantang nyuruh seorang influencer asal Malaysia untuk angkat kaki dari Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Satria Mulia yang usir Aisar Khalid. Tapi, malah tertampar dengan realitas sebenarnya. Yuk, kita bahas. Enggak. Yang memang nggak terkenal, dia bukan artis. Lah, terus ngapain? Suruh balik tuh ke negaranya Malaysia. Oke. Ngapain cari pamor di sini? Balik lu Aisar. Oh gitu. Gua nggak demen sama lu, ya. Mak-mak yang belain dia sini, samperin gua kalau berani. Raja Enggak. Bangsawan Satria Mulia Pertaudi. Emang ganteng? Pasaran sih kalau menurut gua. Oke. Ya, tapi kata mama ganteng gitu. Gantengan gua lah, hidung gua mancung asli. Iya, oh iya, benar. Enggak, itu si Aisar tuh kenapa dia? Kok kamu komentarin tuh kenapa? Lebay banget. Lebaynya lebay apa? Ya, maksudnya gini, kita itu kan kalau misalnya sedekah, jangan gini maksud gini. Janganlah kebaikan atau sedekah itu dijadikan personal branding agar orang nonton lu gitu loh. Itu kan kayak hipokrit kan. Ya maksudnya ya apa adanya aja begitu. Terus di situ kamu hujat apa? Kamu hujat apa? kamu. Aisyah, duit lu dari mana? Kok Terus bisa-bisanya lu lebih kaya daripada gue? coba di apa namanya di cover. Coba gimana? Aisyah, lu jangan songong, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih kaya daripada lu di sini. Satria Mulia Pertaudi, seluruh Indonesia kenal gua, tapi orang nggak kenal lu. Buktinya artis papan atas kita aja Mbak Pista nggak kenal lu ya. Lu balik ke sono, jangan cari penonton di sini karena di negara lu nggak laku. Jangan ala-ala sebar ini. Nanti duitnya lu ambil lagi di balik kamera kayak Doni Salmanan. Oh gitu. Iya katanya begitu. Kayaknya ini ya, Bapak ini tahu semua tentang Tahu gua kehidupan tahu. seorang public figure ya. Kan ada tuh yang kayak kemarin tuh ada kayak Doni Salmanan udah ngasih duit, kamera mati, minta lagi. Serius? Iya, kan sini kita yang bongkar. Oke. Gitu. Jangan-jangan kan kita nggak tahu kan? Gitu. Kalau satu hari nanti aku pergi tinggal ke Indonesia, adakah kalian akan happy? Ataupun kalian akan sedih? Ataupun kalian akan rindu sama aku? Misalnya kalau satu hari nanti aku udah pergi tinggal ke Indonesia, adakah kalian akan hargai setiap perjuangan aku, setiap manfaat yang aku bagi, pengajaran yang aku bagi? Adakah kalian dapat sesuatu daripada aku, atau kalian bilang nggak usah lah lagi, saya datang lagi? Aku nggak tahu. Karena ramai juga orang yang tak suka sama aku, ramai juga yang suka sama aku. Lagi rame postingan Aisar Khalid yang mengatakan cuma seorang anak Malaysia ingin memberi senyuman di Indonesia. Aku pasti bisa kuat ya. Jadi di dalam postingan Aisar Khalid ini dia kayak menceritakan ya saat ini dia sedang dibully teman-teman. Banyak yang haters menyerang
Katanya itu Aisar Khalid itu numpang pansos di Indonesia. Ada yang kenal lagi, kalau saya nggak kenal Fuji, saya nggak bakal kenal Aisar. Nah, sampai ngomong seperti itu sebenarnya tidak pantas ya teman-teman. Semua orang itu punya semua punya pandangan masing-masing. Kalau Aisar mengatakan seperti ini, dia juga senang untuk membantu di Indonesia. Lagian yang dibantu juga senang juga kan. Ya, masalah pansos dinamanya di media sosial semuanya pansos. Emang ada yang nggak pansos? Kalau nggak pansos nggak usah diposting. Ya nggak mungkin, sedangkan media sosial gunanya untuk diposting. Padahal dia adalah seorang konten kreator yang baik menurut saya ya. Ini pendapat saya sendiri. Dia baik banget karena dia di Indonesianya sering berbagi. Ya berbagi itu adalah mau nggak mau, kamu suka nggak suka itu sangat baik. Masalah dia dikontenkan atau tidak itu nggak masalah menurut saya. Hanya saja orang-orang yang nggak suka ini ya banyak haters saja itu ya. Yang nggak suka dengan tingkah lakunya. Kalau nggak suka minimal di skip, nggak usah komen deh. Menurut kalian gimana? Konten Aisar Khalid itu bagus nggak di Indonesia? Ada orang nak sama-samakan aku siapa lebih kaya, Aisar Sultan Malaysia ataupun kamu. Kalau kamu nak jadi lebih kaya daripada aku, ambillah. Aku tidak kisah pun. Aku doakan kamu sukses saja dunia akhirat. Tetapi janganlah ngomong yang bukan. Paham tak? Kamu nak kaya lebih aku, ambil. Janganlah iri sama aku pula. Aku tidak gelarkan diri aku Sultan Malaysia atau apa. Orang yang gelarkan aku Sultan. Aku orang biasa. Ada orang, aku lebih kaya dari kamu. Ya, ambil. Aku kan orang yang kaya pun. Aku orang biasa-biasa je. Rezeki yang semua yang aku dapat, aku bagi aja dekat orang. Kamu nampak tak? Kadang-kadang aku tak mau bicara, tak mau macam rasa diri kau hebat atau apa. Kadang-kadang kita harus ngomong juga, kita pun ada hati. Faham tak? Faham? Tak faham? Pulang sana kalau nggak bisa judi dengan Raja Bangsawan. Raja Bangsawan Satria Mulia Patkauni turun gunung untuk memberikan surat terbuka sama Esa. Pulang! Kalau engkau tak suka aku, kenapa engkau tengok aku lagi, Le? Mantap! Si Esa naik pesawat ekonomi. Hai Satria, lu ngapain sih nyenggol Aisar? Emang nggak ada artis lain yang bisa lu senggol ya? Apa karena Aisar lagi naik daun terus lu jadi pengen nimbrung gitu ya, sehingga bilang Aisar tua lah, jelek lah gitu ya? Lu iri ya sama Aisar ya? Lu iri ya? Jadi lu tuh pengen banget kayak Aisar, lu pergi ke Malaysia tapi nggak ada yang kenal sama lu ya. Tapi ketika Aisar ke Indonesia ataupun ke Malaysia, wow, gila gak sih? Dan sekarang gara-gara lu ya, buat Aisar kayak ya udahlah gue balik lagi ke Malaysia gitu, daripada di Indonesia tidak dihargai. Jadi lebih baik Aisar merasa kayak ya udahlah gue balik lagi ke Malaysia, jadi buat apa gitu dari Indonesia jadi bahan seperti itu gitu, yang nggak dihargai gitu guys ya. Buat lu Satria ya, jangan sok-sok bangsawan. Lu baju sama yang gue pakai itu sama ya. Lu lihat kan jaket yang gue pakai ya, mana kotak-kotak itu sama persis dengan apa yang lu pakai ya. Kalian bisa ngeliat kan fotonya nih, aku kasih fotonya ya. Itu sama persis kan tuh. Jadi kita pakai brand yang sama. Kalau lu raja bangsawan, berarti aku juga raja bangsawan. Yang Satria sebut kita adalah rakyat jelita. Tapi kalau pakaian aku sama, berarti ya lu juga rakyat jelita gitu kan. Menurut kalian gimana guys ya? Sependapat gak dengan aku nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Aku lupa lagi namanya siapa? Itu siapa? Katanya ada satu. Iya. Pangeran. Ada apa? Jam tangan mewah milik Aisar Khalid yang lagi viral guys, part 2.
Yuk kita bahas. Sebelumnya Koko ada bikin part 1 dan ternyata banyak banget respon positifnya. Dan Koko makin kepo nih, kira-kira dia punya nggak jam tangan lainnya ya? Setelah Koko telusuri, makin kesini kok ngelihat koleksinya mahal-mahal banget loh guys. Dia punya Rolex sampai 3 biji. Dan yang pertama nih, lihat nih. Ini adalah Rolex Batman ya guys. Rolex Batman itu salah satu yang paling banyak dicari orang juga. Dan lihat harganya, ratusan juta juga guys. Terus dia juga punya Rolex yang lainnya, Rolex Hulk yang warna hijau. Nah ini ikonik banget memang. Dan harganya juga sama guys, 300 jutaan. Nah yang ketiga ini yang Koko kaget sih, fantastis banget. Karena dia punya Rolex, ini Rolex Daytona Rainbow yang full gold loh guys. Dan memang ini jam tangannya mirip banget sama dipakai Cristiano Ronaldo. Sama persis. Dan harganya bukan ratusan juta lagi guys, 6 miliar rupiah. Pantas aja ya, ini sultan dari Malaysia ini. Jujur Koko sebelumnya belum tahu kenal dengan Aisar Khalid ini siapa sih. Tapi setelah Koko lihat-lihat ternyata memang ini kayaknya memang beneran sultan deh guys ya. Semoga bermanfaat info-infonya guys ya. Jangan lupa follow akun ini untuk dapat info seputar jam tangan yang lainnya. Next kita mau bahas siapa lagi? Tulis di kolom komentar ya. See you on the next video. Kalian harus tahu, inilah rahasia kenapa Aisar Khalid itu jadi terkenal banget di Indonesia. Apakah karena Fuji? Ini dia. Oke guys, jadi Aisar Khalid seperti yang kalian ketahui itu berasal dari Malaysia. Akhir-akhir ini entah mengapa si Aisar Khalid ini menjadi sangat terkenal. Fansnya banyak banget di sosial media, terutama yang berasal dari Indonesia. Apakah Aisar Khalid ini terkenal itu karena collab dengan Fuji? Ya tentunya Fuji Effect itu pasti ada, tapi tidak 100%. Karena terkenalnya Aisar Khalid di Indonesia ini juga didukung oleh kecerdasannya sendiri. Aisar Khalid ini pinter banget milih konten kreator yang bisa diajak collab. Karena bukan hanya konten kreator seperti Fuji dan mamanya Kamari, tetapi juga Pandawara yang di kontennya juga ikut membersihkan sungai, serta collab juga nih dengan konten kreator yang suka membersihkan masjid dan juga musola. Jadi Aisar Khalid ini ya bisa dibilang pinter banget cari momen. Diakui atau tidak, Aisar Khalid ini memang orang yang punya vibes yang sangat positif. Bahkan setelah kalah tinju melawan Fadli Faisal, dia tetap tersenyum lebar loh. Jadi orang-orang yang melihat dan ada di dekat Aisar Khalid ini energinya ikut positif. Nah, trik yang ketiga dari Aisar Khalid ini tentunya juga digunakan oleh para konten kreator lain. Dimana seorang kreator itu tentunya harus punya ciri khas. Dimana ciri khasnya dari Aisar Khalid ini tampil selayaknya sebagai seorang sultan yang selalu berbuat baik kepada orang, kemudian selalu menebarkan hal positif. Jadi kalau kalian pengen jadi konten kreator yang viral, maka bisa menggunakan 3 trik tadi dari Aisar Khalid guys. Atau kalau mau lebih powerful, kalian cukup baca ebook trik manipulasi yang sudah saya sediakan di link bio. Dan salah satu prinsip utama jika kalian pengen menjadi pusat perhatian orang, maka kunci utamanya adalah percaya diri. Reaksi Celos ketika tahu pengeluaran Aisar dalam kontennya. Kamu kan bagi-bagi duit dan hadiah dan segala macam gak sedikit ya? Nggak sedikit. Iya. Total udah berapa banyak kamu keluarin? Jujur. Rasa-rasa daripada aku mulai konten berbagi sampai sekarang. Oke, aku nggak tahu, mungkin Niko lebih tahu. Berapa Niko anggarannya? 30 miliar? 30 miliar ada. Aku jamin juga ada. Sumpah. Kau tahu tak? Orang 30 miliar di Indonesia tuh udah kaya banget hitungannya. Punya 30 miliar cash berarti ya. Yes. You bagi 30 miliar and then kamu masih hidup dengan lifestyle yang kamu lakukan sekarang. Ya karena aku percaya pada rezekian. Ya karena mungkin orang Islam pun ataupun daripada kamu pun, kita percayakan bila kita bantu lebih ramai orang, insyaallah rezeki itu pasti Tuhan akan bagi pada kita lah. Aku sangat terharu sama Bang Aisar ketika aku nonton video Bang Aisar yang ini. Kalau buat sekolah di Papua itu bagus lah. Bagus. Berapa modalnya kalau buat sekolah di Papua? Rasa-rasa 1 miliar cukup lah. Iya cukup. Bagus sekolah di Papua. 500 ke atas sudah cukup. 500 juta ke atas. Sudah bisa bagus sekolah. Insyaallah nanti aku turun Papua, aku akan bangun satu sekolah di Papua. Amin. Amin. Pokoknya kita doain Bang Aisar, semoga misi baik Bang Aisar ini dapat tercapai. Semoga Bang Aisar sehat, murah rezekinya, gak ada halangan dan rintangan, biar Bang Aisar bisa bangun sekolah di Papua. Pokoknya aku sangat terharu sama Bang Aisar. Pokoknya terbaik abangku. Abang walaupun abang beda negara, tetapi abang ke Indonesia, abang misi baik abang pingin bangun sekolah di Papua. Semoga tercapai abang. Pokoknya abang terbaik, menyala abangku. Indonesia nggak ada yang seperti Aisar Khalid. Wah, masa iya? Tapi kalau kita lihat kepribadiannya Aisar, dia yang pertama tuh ibadahnya bagus, suka berbagi, dan dia saya lihat tuh nggak terlalu flexing banget loh, yang kayak melihatkan kekayaannya itu hanya untuk pamer, tapi dia lebih berbagi. Coba kalau saya tuh kayaknya Willy Salim mungkin ya yang suka berbagi. Kalau menurut kalian gimana? Ada yang lebih bagus gak dari Aisar?
Dan yang kalian tahu, dia lagi bagi-bagi 20 orang yang akan diberangkatkan umroh secara gratis. Keren banget gak? Bayangin aja, satu kali umroh itu 30 juta. 30 kali 2, Masya Allah, 600 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang uang dibagi-bagikan buat Aisar Khalid. Dia lagi berbagi. Coba kalian masuk aja ke Aisar, komen-komen yang banyak. Dan juga dia tuh banyak juga fannya di Indonesia. Tuh gila, kayak semut. Masya Allah, itu memang kepribadiannya bagus. Saya lihat dari komen-komenannya, videonya Aisar juga bagus-bagus. Rata-rata emak-emak. Apakah banyak juga yang anak muda? Coba kalau kalian anak muda, komen-komen. Tapi kalau dari segi tampan, tampangnya cakep, mobilnya keren. Kurang apa sih coba? Apa sih kekurangannya Aisar? Menurut kalian ada nggak sih kekurangan Aisar? Menurut aku sih nggak ada. Perfect, keren banget. Ini panutan. Ini jadi contoh teman-teman. Jadi yang jelek kita lupakan, yang baik kita contoh. Oke, para pemuda Indonesia, yuk kita contoh seperti Aisar Khalid. Jangan lupa di follow Aisar Khalid biar Aisar Khalid semakin semangat. Dan yang aku paling salut adalah dia sangat baik kepada ibunya. Masya Allah, barang siapa yang baik sama ibunya, maka Allah akan memberikan lebih baik-baiknya. Nah, kalau calon yang cocok buat Aisar, siapa sih? Coba komen. Tapi kalau macam karyawan saya kan semua orang Indonesia. Iya, ini orang-orang Indo ternyata. Karyawan saya semua orang Aceh. Jadi kalau kamu datang datang dari Malaysia ke Indo, kamu pakai orang-orang dari Indonesia. Jadi sewaktu saya di Malaysia dulu kemarin, memang karyawan saya semua dari Indonesia. Oh. So waktu saya pindah di Indonesia nih, semua karyawan saya ada nih semua saya pindahkan ke Indonesia. Kenapa nggak pakai karyawan Malaysia waktu di Malaysia? Ada juga beberapa. Cuma saya tahu dekat Malaysia nih ramai orang Indonesia yang mencari rezeki kan. Dan saya nampak orang Indonesia ni bila datang Malaysia, bila cari rezeki ni mereka kerja bersungguh-sungguh. Kerana saya tahu kan macam gimana background mereka, ramai orang-orang yang susah. Jadi banyak orang Indonesia datang Malaysia cari rezeki kan. So kenapa tidak untuk kita sama-sama berkongsi rezeki dengan mereka lah. Iya. Itu banyak yang sayang juga sama kamu, kasihan katanya kamu sempat dihujat gara-gara beberapa hal yang tadi kamu cerita. Benar. Terus masalah percintaan. Sampai aku dititipin saran, Bang, kalau boleh janganlah tanya-tanya soal Fuji. Janganlah tanya-tanya soal Mamari katanya. Paham. Iya, saking banyak yang sayang sama kamu di Indonesia katanya. Iya, karena kamu tuh banyak melakukan kebaikan katanya. Cuma ada yang bertanya, mungkin haters ini, dia tanya, maksudnya itu beneran kamu itu kasih atau bohong-bohong saja? Kasih apa tuh? Iya, kalau kamu kasih. Oke, tak apa. Oke, so panjang pendek cerita yang tadi pasal di Malaysia tu. So aku udah saman dia apa semua, tiba-tiba satu hari tu aku maafin dia. Aku maafin dia. Dan dapat tahunya kawan aku sendiri. Kawan aku sendiri yang cuba untuk bayar, untuk jatuhin aku. Paham aku. Kadang-kadang dekat dalam hidup ni, kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, orang yang rapat dengan kita, even keluarga kita, belum tentu boleh percaya 100% lah. 100%. Berarti berita yang dia keluarkan itu bisa dibilang bohong. Betul. Tapi kalau pada kenyataannya Aisar, pada saat berbagi, itu berbagi betul-betul memberi atau memang cuma dikasih setengah atau diambil balik atau disetting atau digimik? Coba. Jadi sepanjang saya berkonten ke dalam industri ini, memang saya tak pernah setting lah. Jadi kau benar-benar kasih? Betul. Macam kemarin kan aku di Indonesia kan, waktu bulan Ramadan kan aku ada hantar follower aku sendiri 70 orang aku hantar ke umrah. Oh, itu betul kau antar ke umroh? Hantar. Kan maksudnya kau bayarkan juga itu? Iya. Itu benar kau pakai uang kau sendiri kau bayar gitu? Semuanya uang dari saya sendiri. Selama saya berkonten apa semua pun, saya nggak pernah ada donatur atau apa. Memang semuanya dari saya sendiri. Berarti banyak kau pengeluaran loh kalau kamu bantu. Pengeluaran saya memang banyak. Macam saya kan kemarin kan ada buat jualan juga di Indonesia. Saya kan ada launching aku punya perfume juga. Dan alhamdulillah lah dapat nombor 1 di Indonesia juga. Cuma memang orang bilang, oh Aisar untungnya banyak apa segala macam kan. Tetapi sebenarnya dengan untung yang saya dapat itu sebenarnya
lebih dari 50-60% sebenarnya saya bagi balik dekat orang. Begitu konsepmu. Kerana Okey. kalau satu orang pergi umrah pun bulan Ramadan pun berapa? Hampir dekat 30 juta. So kalau 30 juta rupiah ya? 30 juta rupiah. Kalau setiap kali saya hantar 70 orang udah berapa kan Bang kan? Banyak itu. Miliar itu. Miliar. Pengeluaran terbesar dalam 1 bulan itu kamu udah budgetin atau belum? Saya tidak pernah berkira saya punya bersedekah. Kamu tidak budgetin. Tidak budgetin. Pokoknya kamu pengen ngasih, kamu kasih. Benar. Paling besar kamu pernah keluar berapa buat kasih orang? Paling besar saya rasa sewaktu umrah ni lah. Umroh itu 70 orang. 70 orang. Karena kemarin waktu di Malaysia aku cuma hantar 6-7 orang aja ke umrah. So yang ini paling besar lah. 70 ya? 70 berapa kira-kira? 2,1 miliaran ya? 2,1 miliar dalam 1 bulan untuk umrah saja. Dari situlah. Gede yo. Itulah gede ya. Nah itu ada yang nanya soalnya, kamu ndak khawatir konten kamu berbagi ini jadi tuntutan buat kamu harus keluar uang terus, lama-lama kamu kehabisan uang. Kerana saya percaya kepada rezeki. Kerana bagi saya dalam Islam kan Allah kan udah menjanjikan kepada kita, barang siapa yang bersedekah insya-Allah tidak akan miskin. Dan saya percaya dengan benda tu. Dan Alhamdulillah lah, semenjak saya berbagi, walau macam mana saya sekalipun, walau macam mana saya tengah susah sekalipun, insyaAllah dengan bersedekah saya percaya rezeki itu akan ada. Dan Alhamdulillah, betul? Amin. Jadi tak kisahlah, walaupun ini cuma mungkin saya boleh bagi nasihat kepada orang luar sana, walaupun kita bukan orang yang senang, sebab saya pun pernah rasa susah juga, sebab saya kan start daripada bawah, up and down, walaupun waktu saya tengah susah sekalipun, saya cuba untuk berbagi walaupun sedikit, insyaAllah rezeki itu akan datang. Cuma waktu sahaja akan menentukan sebenarnya. Tuhan akan bagi kepada orang yang sabar. Tak kisahlah agama kita Islam ke Kristian ke, orang yang sabar pasti Tuhan akan bagi sebenarnya. Amin. Semoga begitu. Ya, Alhamdulillah. Pempengaruh media sosial Aisar Khalid mencuri perhatian di Indonesia apabila dikelilingi peminat yang teruja untuk bergambar dengannya hingga disamakan dengan populariti bintang antarabangsa seperti iShowSpeed. Kejadian itu menunjukkan ramai peminat di Indonesia mengagumi pempengaruh muda dari Malaysia ini. Rata-rata netizen Malaysia meluahkan rasa bangga dengan pencapaian Aisar di luar negara. Populariti Aisar turut melonjak selepas beliau mengadakan acara makan malam percuma di Aceh yang mendapat sambutan hangat daripada masyarakat setempat. Langkah ini menjadikan Aisar bukan sahaja dikenali sebagai pempengaruh tetapi juga seorang yang aktif dalam aktiviti kemasyarakatan. Nama Aisar Khalid kini terus menjadi buah mulut di Indonesia, membawa kebanggaan buat peminatnya di Malaysia. Bapak gila ramai peminat Aisar Khalid kat Indonesia. Kalah artis Malaysia. Lain macam betul lah dia punya aura ni. Dulu aku tak berapa berkenan lah dengan Aisar Khalid ni. Sekarang ni memang aku suka gila lah dekat dia. And dia bawa nama Malaysia kita dekat Indonesia kot. Mana tak bangga. Anak-anak muda ni boleh contohi lah Aisar Khalid ni. Konten dia bagus, selalu bantu orang. Lepas tu tak kosong pula tu, boleh jadi imam, suara sedap pula. Kan? Antara orang yang boleh satukan, yang boleh damaikan Malaysia dengan Indonesia ni buat masa sekarang ni Aisar Khalid lah. Kita nak spot influencer yang famous di Malaysia yang mengalahkan Angelo Wee, yang mengalahkan Khairul Aming. And baru-baru ni dia famous juga dekat Indonesia, which is Aisar Khalid. Macam saya? Bukan. Oh ya. Okay, so jom bos tengok. Ni bukan bag tau, ini kita nak review jam. Ini makanan bos. Gila bapak. Gila. Ini memang gila. Ini adalah Audemars Piguet Royal Oak. Auto wine. Self wine. 50th anniversary. Harga dia tak mahal sangat Rabi. Kat sini dia ada tunjukkan yang belakang dia tu dia ada subscriber 1.1 juta di YouTube. Sekarang jam ini lebih mahal daripada subscribers dia. Harga dia tak mahal sangat. 1.3 juta ringgit sahaja. So, basically dia punya subscriber seorang bagi RM1. RM2. Jam ni kenapa dia mahal sangat adalah, jam ni adalah AP Royal Oak offshore. Kenapa dia mahal? Sebab dia punya strap, dia punya link, dia punya bezel, dia punya crown, dia punya diamond. Semuanya diamond. Everything is diamond, 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 diamond dan diamond.
Apa dah sangat bos Aisar Khalid? Dia pun bagi orang duit macam tu je. Kenapa saya tak pernah ditakdirkan untuk berjumpa dengan Jangan dia? salahkan takdir. Kenapa bos menyalahkan takdir? Bos dah banyak berubah. Korang tengok! Bos dah banyak berubah. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Jom kita spot jam yang kedua daripada Aisar Khalid. Saya nak lawan jam dia dengan jam saya. Confirm dia tak akan menang. Saya ada satu jam yang dia tak ada tau. Saya yakin. Apa tu? Saya ada jam Spiderman. Yang saya beli daripada umur saya tadika dulu. Bukan saya beli kan. Bapak saya bagi. Confirm dia tak ada ni. Kalau dia ada, dia ganas lah. Oi! Oi, lu dapat Asia? Ush! Gila! Saya pun ada klien minta ni. Jam ni. Dia kata bajet saya tak mahal. Bajet saya 3,000 je. Tak, bukan 3,000, sorry. 3 juta. Oh, Jam ni, saya nampak ada 2 orang saja yang pakai dekat Malaysia. Saya tahu, seorang perempuan. Seorang perempuan. Seorang lagi manusia. Seorang lagi manusia. Dan seorang lagi yang kawan saya tu, yang saya cakap, yang saya tunjuk gambar tu, di GMT. Yang saya cakap fake tu. Yang Padahal bos dia ori. datang di gambar Google. Tapi dia ori. Yang ini adalah Rolex Daytona Rainbow. Yang ini harga dia tak mahal sangat. Ini adalah Rolex Daytona Rainbow Diamond. Harga dia cuma 1.4 hingga 1.8 juta ringgit Malaysia sahaja. So, kedua-dua pasang utas helai jam tangan Aisar Khalid, harga dia dekat almost 3 juta ringgit sahaja. Saya boya. Kamu mencorok apa? Gila kaya. Bos tak ada duit banyak tu. Saya ada. Rabi, hari tu kamu hutang saya berapa, Rabi? 64 juta. Itu kat Monopoly. Lepas tu kamu malah cakap apa? Bos bagi apa pinjam duit sikit. Bos nak bankrupt ni. Dan saya cakap apa? Kikik. Bos yang convince saya. Itulah bisnes. Monopoly korang. Sekarang dia makin popular Very. Ganas gila dia. Dia Alah, penetrate bos. market Indonesia. Bos pun tak. Kalau ikutkan ranking, dia nombor 1, saya nombor 1.5. Sebab tu dia tak keluar sebab dia terus keluar nombor 2, faham tak? Ini korang banyak tak tahulah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang. Jadi gini ceritanya, beberapa waktu lalu, Aisar Khalid, seorang influencer dari Malaysia, bikin konten bagi-bagi uang buat warga Indonesia. Nah, kontennya ini viral banget karena dia bantu banyak orang yang bener-bener lagi kesusahan. Tapi bukannya diapresiasi, malah ada selebriti kita, Satria Mulia, yang ngamuk-ngamuk dan bilang Aisar cuma nyari follower dan pansos doang. Katanya konten bagi-bagi uang itu nggak tulus, cuma mau terkenal aja di Indonesia. Bahkan, Satria sampai ngomong kalau Aisar sebaiknya pergi dari Indonesia karena dianggap nggak punya niat baik. Tapi kenyataan di lapangan justru beda banget. Banyak banget warga Indonesia yang justru ngerasa terbantu sama aksi Aisar. Mereka ngakuin bantuan dari Aisar itu nyata dan mereka bersyukur banget bisa dapat pertolongan di tengah kondisi yang sulit. Bahkan Aisar sendiri bilang apa yang dia lakukan itu tulus dari hati, bukan sekedar konten semata. Dia percaya kalau kita berbagi rezeki, maka rezeki kita juga akan dilancarkan. Dan jujur ya, kalau kita lihat dari data juga, faktanya memang masih banyak warga Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Jadi apa yang dilakukan Aisar sebenarnya sangat relevan dan dibutuhkan. Justru banyak netizen Indonesia yang sekarang malah balik nyerang Satria Mulia karena dianggap bikin malu sendiri. Bahkan di salah satu acara, Satria kabarnya sampai diusir karena bikin keributan. Wah, jadi bumerang banget ya. Dari kejadian ini, kita bisa belajar banyak hal teman-teman. Kadang niat baik orang lain malah dibalas curiga, padahal yang dibantu adalah saudara-saudara kita sendiri. Bukannya terima kasih, malah diusir. Sedih banget. Jangan sampai kita terlalu gampang menilai niat orang lain tanpa bukti yang jelas. Kalau memang ada yang membantu, selama itu tulus dan membawa manfaat, kenapa harus ditolak?
Justru ini saatnya kita belajar untuk lebih terbuka, lebih bersyukur, dan lebih peduli. Siapapun yang mau berbagi kebaikan, dari manapun asalnya, mari kita dukung. Karena kebaikan itu nggak kenal batas negara. Jangan sampai karena ego, kita kehilangan rasa kemanusiaan. Baby, you